sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Di pekan ini kita akan diajak untuk menghayati bagaimana kita mengikuti suara Tuhan dalam hidup ini. Maka saya melandasinya dari 2 Samuel 22 ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Apakah kita selalu melangkah dan berusaha untuk mengikuti suara yang selama ini menuntun kita dalam hidup ini? Mari kita merenungkan bersama-sama. Dan saudaraku, bukan pembawaan manusia pada umumnya dengan mudah kita memohon pengampunan dan mengakui kesalahan. Tetapi rupanya, melalui ibadah setiap minggu, maka Tuhan mengajak kita untuk membiasakan diri menjadi pribadi yang mudah untuk mengakui kesalahan kita. Mari, di dalam mengikuti suara Tuhan tentu banyak kelemahan, sehingga kita banyak mengikuti suara hati atau suara yang lain. Masing-masing berdoa dan mengakui dosa dan kesalahannya. Kiranya Engkau sudi menerima segala pengakuan tulus hati kami, Tuhan, di hadapan belas kasihan-Mu. Kami memohon. Amin. Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersalam-salaman satu sama lain. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyatu hati menghadap pada Tuhan. Tuhan yang telah mengundang kami hari ini untuk masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan dan ruang hati kami. Meneliti, melihat dengan jujur siapa diri kami yang sesungguhnya di hadapan-Mu ketika Engkau mengumandangkan, menyuarakan firman kepada kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus membimbing kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan menghayati firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita semua yang menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, ada sebuah kisah nyata, ada seorang yang pernah bersaksi. Dulu itu kan ada majalah yang ya isinya ya gambar-gambar yang ya cenderung memuat gambar-gambar yang wanita-wanita seksi atau semacam itulah. Jadi membuat ya khususnya memang pangsa pasarnya memang untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang suka hal-hal seperti itu ya. Nah, kemudian ada seorang penatua yang bercerita dan bersaksi. Dia mengatakan begini, sebetulnya ya ini karena sesuai tema kita kan mengikuti suara gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dia hari Minggu dia bertugas di gereja sebagai penatua pada umumnya. Kemudian selesai pulang dari gereja, dia mengikuti suara hatinya, intinya dia mesti pulang gitu ya. Nah, kemudian tengah dia nyetir, dia mengikuti jalan yang harus dia tempuh ke arah yang dia tuju. Namun tiba-tiba,
ada suara lain di dalam otaknya gitu ya, yang mengatakan, kenapa kamu nggak beli majalah itu aja? Nah, akhirnya kemudian karena suara itu lebih kuat gitu ya, akhirnya dia pergi. Dia mengikuti arah yang berbeda. Jadi sebetulnya dia sudah melewati tujuan akhirnya rumah, tapi dia lewati begitu saja dan akhirnya dia berhenti di kios majalah. Nah, sekarang mungkin sudah nggak ada ya, karena semuanya berbasis elektronik. Nah, kemudian setelah dia sampai di kios itu, dia membelinya, kemudian dia memutar kendaraannya, dia menaik mobil gitu ya, memutar kendaraannya. Belum sampai berputar, baru di tengah, tiba-tiba terjadilah tabrakan. Dan kemudian yang gonceng itu anak kecil, yang mengendarai juga anak kecil, dan anak ini yang di belakang ini terpental dan jatuh, sudah bisa bayangkan, dan darah ada di mana-mana. Dan kemudian dia meminggirkan, menepikan kendaraannya dan mengangkat anak ini dan segera melarikan ke UGD. Singkat cerita, kemudian setelah dia pulang di rumah, dia berlutut di samping tempat tidurnya dan dia menangis, dia hancur hati dan sadarlah dia. Tadi sempat ngikutin suaranya yang mana gitu ya. Suara bukan jauh-jauh dulu suara Tuhan. Suara kenormalan, suara kewajaran bahwa kalau pulang ke rumah itu sesuatu yang wajar. Namun akhirnya dia mengikuti suara yang lain dan terjadilah musibah. Dan sayangnya musibah itu justru menimpa orang lain. Nah, saudara, apakah kita semua itu menjadi orang-orang yang juga bisa mengikuti suara Allah itu dengan baik dan peka bahwa cepat sadar gitu ya, bahwa waduh, aku tadi nggak ngikutin suara yang benar gitu ya, dan ini tiba-tiba kok saya mengikuti suara yang salah gitu ya. Lukas melalui Alkitab ini menjelaskan sesuatu yang menekankan tentang seperti yang dikatakan tadi, juga ada istilah orang fasik ya. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang cenderung keluar dari sesuatu gitu ya. Jadi dia alurnya di sini dia menyimpang gitu ya. Nah, bahwa yang menyimpang ini tidak selalu bahwa berarti orang ini tidak beriman, tidak percaya Tuhan. Belum sampai sejauh itu ya. Kalau itu mungkin istilahnya sudah bukan fasik lagi, itu orang yang jahat, orang yang menentang Tuhan gitu ya, dan seterusnya begitu ya. Kalau di istilah yang sangat lama bisa dikatakan itulah para penghujat begitu ya. Nah, tapi orang fasik adalah orang yang keluar dari apa yang dia pegang sendiri gitu. Apa yang dia yakini sendiri, apa yang menjadi prinsipnya. Apalagi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal inilah yang seringkali kurang mudah disadari oleh kita, Anda dan saya. Dan kalau kita memperhatikan, ini kan sebetulnya yang diulas oleh Lukas di Lukas 6 ini adalah khotbah di atas bukit gitu ya. Ya, bukan kebetulan saya pun ada di bukit di Pulau Madura ya, di tempat yang ya sangat baik ya, sangat bagus menurut saya. Nah, rupanya di bukit itulah Yesus menyatakan sesuatu ketika orang-orang itu datang mengikuti suara hatinya tadinya ya. Kan suara hatinya mengatakan, aku ingin sembuh, aku ingin ditolong, aku ingin begini gitu ya, ingin memulihkan kehidupan. Oke, itu suara hati, itu suara milik semua orang, tidak melihat agamanya ya. Dan bahwa setelah disembuhkan, berapa banyak orang yang mengikuti suara dari Tuhan. Itu sebabnya kemudian Yesus mengajak murid-muridnya duduk di situ. Nah, kemudian mulailah dia ngomong. Yang bahagia itu yang kayak gini loh. Ya. Justru mereka yang tidak mudah katut ikut sama hal-hal yang lain yang membuat mereka merasa mereka tidak membutuhkan lagi
tidak membutuhkan hal-hal yang lebih. Mengapa? Karena mereka sudah memilikinya. Baik itu harta, baik itu kenyamanan, dikatakan di sana kekayaan, di sana dikatakan orang-orang yang sudah tertawa. Ya, orang yang tertawa itu kan tandanya orang yang sudah hidupnya serba lega, begitu ya. Nah, ini orang-orang yang bahkan disebutkan dengan nyata bahwa tadinya tentu mereka telah katut gitu ya. Jadi bukan sekedar ikut, tapi tanpa dirasa hidupnya di bawah, digeser, dipengaruhi, kemudian diseret. Ya. Sejauh apa prosesnya beda-beda gitu ya. Intinya bahwa semua itu menyeret mereka, mengalihkan mereka, sehingga mungkin arahnya tetap ya. Jadi ibarat kalau orang jalan itu arahnya tetap ke Tuhan gitu ya. Tapi mungkin ngikuti ini dulu lah, aku berhenti di sini aja santai gitu ya. Aku di sini dulu lah gitu. Posisiku udah nyaman dan seterusnya. Sehingga orang tidak move, orang tidak bergerak, orang tidak lagi mempertanyakan, Tuhan, Engkau ingin aku sejauh apa mengikuti kamu? Kalau Engkau naik sampai di atas gunung, aku sampai di lereng gunung kah aku? Atau sampai di mana kah aku? Harus mengikuti Engkau. Nah itu. Banyak firman Tuhan yang sudah kita perdengar ya, kita dengar-dengaran ya, kita membacanya. Tapi berapa banyak yang kita berhasil benar-benar mengikutinya kalau kita mau jujur. Maka saudaraku, rupanya yang menarik adalah mengikuti suara. Saudara, manusia hidup itu seperti banyak suara kan di dalam dirinya. Jadi suara dari perutnya kalau lapar, gitu ya, seperti yang ayat tadi. Suara dari dompetnya, suara dari kebutuhannya, suara dari masa lalunya yang pahit, suara dari semua. Belum lagi pengaruh dari suara-suara orang yang ada di sekelilingnya, atau media massa, televisi, internet, dan seterusnya. Nah, maka di tengah suara-suara yang begitu ramai ini, berhasilkah Anda dan saya mendengarkan suara Allah? Maka saya akan memberi contoh seperti apa, saudara. Seperti saya waktu pernah mengikuti rangkaian kedukaan. Saya mengikuti mobil ya, saudara ya. Nah, ketika mobil itu berjalan, nah mobil itu kalau kita ngikutin mobil ya, kita ngikutin mobil di depan kita. Coba kalau kita tidak tahu jalan sama sekali nih ya. Anggap saja gitu, karena hidup di dunia itu mestinya seperti itu gitu ya. Saking sudah banyak kita yang merasa maaf sok tahu jalan kita kayak apa gitu ya. Nah sekarang kalau kita nggak tahu jalannya, kayak saya di pulau ini, saya belum tahu jalannya. Ya ada dua pilihannya, satu pakai GPS atau pengarah dari elektronik, atau saya mengikuti orang yang tahu tempat itu. Anggap saja saya sekarang mengikuti orang itu, saya mengikuti di belakangnya. Kalau tiba-tiba saya kurang konsentrasi sebentar saja, ya, entah mungkin saya kebelet mau ke belakang begitu ya. Saya berhenti dan saya tidak mengabari, ya sudah hilang. Atau tengahnya nyetir, kemudian saya teralih karena saya melihat, kok saya lapar ya. Wah, tiba-tiba ada warung makan yang menunya adalah kesukaan saya. Lah, tiba-tiba teralih lagi. Lalu lihat ke depan, waduh sudah ketinggalan. Atau ketutup sama truk, ketutup sama yang lain, kita nggak tahu. Padahal kita sampai di persimpangan, waduh. Ini tadi yang saya ikuti ini ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah maka maukah saudara seperti penggambaran saya kalau kita mengikuti mobil ambulans yang dia terus bersuara, dan Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu selalu alert seperti nguing 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 seperti ambulan yang selalu berkumandang. Aku ini begini, aku mau begini, aku begini. Nah sekarang sejauh apa Anda peka, sehingga walaupun sempat teralih, tapi ketika Anda mendengar titik dari suara itu datang, dan Anda tahu itu adalah Tuhan, karena Anda sudah terbiasa dengan suara Tuhan, maka Anda akan mengarahkan kehidupan Anda ke jalan atau jalur yang benar dalam hidup Anda. Dan gak usah sulit-sulit saudara. Kalau Anda sedang keblasuk, dari pengalaman banyak orang beriman mengatakan kok, walaupun memang terasa agak jauh, tapi semuanya juga mengatakan iya.
aku telah tersesat, aku keblasok, aku terperosok, aku jatuh, dan seterusnya. Jadi mari kita pertajam telinga iman kita untuk mendengar suara itu. Dan siapakah yang Anda ikuti? Jangan-jangan Anda lebih banyak mengikuti diri Anda sendiri atau suara yang di sekeliling Anda. Kini kembalikan telinga iman Anda hanya kepada suara Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari, jemaat Tuhan, kita bersama-sama meneduhkan hati kita. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, ketika kami banyak mengikuti hal-hal yang ada tersedia di dunia, ketika kami berada di dalam lingkungan yang mengajak kami untuk melakukan banyak hal, baik itu teman-teman kami, baik itu media-media yang kami baca, baik itu adalah pengumuman dari pemerintah, pengumuman dari gereja Tuhan, dari manapun kami mendengar, dan kami memilih untuk mengikutinya. Maka ajar kami untuk tetap mampu memilah-milah di manakah Tuhan menyuarakan suaramu, dan disitulah kami mengikutinya. Kami percaya ketika kami mengikuti Tuhan, maka langkah para pemimpin, langkah para keluarga, langkah kami-kami yang sedang lemah tubuh, kami yang sedang menghadapi berbagai guncangan permasalahan, maka kami pun mengikuti bukan sekedar perasaan dan suara hati kami, namun mengikuti langkah-langkah Tuhan. Setiap doa ini kami satukan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebagai landasannya akan saya bacakan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kau yang terindah di
penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dengan bangkit berdiri kita akan memanjatkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada setiap kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan bila saat ini kami mempersembahkan dengan tulus ikhlas apa yang telah Engkau berikan pada kami terlebih dahulu ya Tuhan. Dan Engkau menguduskannya, Engkau memberkati para majelis agar kami dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Sungguh terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan, hanya pada Dialah dan melalui Dialah tercurah berkat, tercurah kasih karunia dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Oh